Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah memastikan kebijakan stimulus ekonomi masih akan terus berlanjut di semester 2 tahun ini guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi tersebut juga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Stimulus semester 2 kan tetap jalan. Apa aja Pak? Nah itu yang sekarang ada kan stimulus seperti gaji yang di bawah 10 juta kan itu sudah berjalan. Gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah, jadi itu sudah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat. Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Nah ini kami akan dorong juga. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memastikan kebijakan program stimulus ekonomi akan berlanjut dan bahkan diperluas pada semester 2 tahun 2025 ini. Langkah ini guna menjaga kinerja positif pertumbuhan ekonomi nasional yang berhasil menyentuh 5,12% di kuartal 2 2025 berlanjut hingga akhir tahun. Pemerintah juga terus berupaya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang ditargetkan tumbuh di kisaran 5 hingga 5,2% di tahun ini. Sementara itu pemerintah memastikan kondisi makro dan mikroekonomi nasional hingga kini tetap stabil pasca dinamika yang terjadi di dalam negeri dan juga terkait tekanan dari global. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, stimulus ekonomi berlanjut dan diperluas pada semester 2 tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat hukum dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Kemudian ada Pak Retma Gita Wirawasta, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI. Langsung saja kita sapa ini. Hey, halo, Bu Ima, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga atas waktu yang sempatkan. Kemudian Pak Retma, apa kabar? Baik Mas, salam sehat Mas. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin review dari Bu Ima terlebih dahulu terkait dengan kondisi saat ini. Bagaimana sih dengan kebijakan-kebijakan stimulus ekonomi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah begitu di sepanjang semester 1 dan juga beberapa tahun sebelumnya begitu? Ya, kalau saya bisa melihat bahwa di sepanjang semester 1 tahun 2025, pemerintah di sini telah menggulirkan stimulus senilai kurang lebih sekitar 24 triliun melalui cash transfer untuk tadi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk para pekerja berpendapatan rendah, yaitu gaji kurang dari 10 juta. Lalu kemudian juga pemerintah juga melakukan diskon kepada pelanggan listrik ya, yang kemudian sudah terfasilitasi kurang lebih 79 juta rumah tangga, dan kemudian juga memberikan bantuan pangan juga kepada 18,3 juta keluarga. Lalu kemudian ada subsidi tarif gitu ya terkait dengan transportasi saat lebaran dan saat libur sekolah gitu, serta kemudian memberikan beberapa insentif untuk industri padat karya. Dan kemudian kalau kita bisa melihat dari sisi kebijakan, maka stimulus ini tetap berbasis kepada APBN ya 2025, dan kemudian terkait dengan kebijakan di Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, dari sisi public policy itu sendiri, apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah itu lebih condong kepada peningkatan konsumsi gitu ya, ketimbang kepada penguatan daya saing industri. Nah, saya lihat di sini kita juga melihat bahwa ada tekanan di dalam industri di dalam negeri kita karena memang ada banyak sekali PHK yang terjadi terutama di sektor tekstil dan produk tekstil itu sendiri, yang kemudian juga ini menjadi ancaman. Dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa masih banyak sekali pekerja yang kemudian mereka yang kemudian masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
dan kemudian belum membaiknya terkait dengan iklim di industri di dalam negeri. Serta kemudian kalau kita lihat dari sisi makro dalam kondisi tekanan global yang kemudian tidak baik-baik saja, dan dari sisi apa yang terjadi di dalam negeri pada akhir-akhir ini itu juga sangat berpengaruh terhadap terkait dengan kebijakan dan apa yang kemudian mau dilakukan oleh pemerintah untuk merencanakan stimulus ekonomi semester 2 ini. Seperti itu Mas Pras. Baik, Bu Ima. Nah, Pak Retma, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ima terkait dengan review ya, bagaimana kebijakan insentif ekonomi yang sudah disampaikan. Dari pelaku usaha sendiri, industri TPT begitu melihat seperti apa? Apakah memang saat ini insentif yang sudah diberikan ini sudah tepat sasaran, tepat manfaat, atau sesuai dengan kebutuhan dari pelaku industri TPT sendiri nih Pak Retma? Sebetulnya memang ini kan belum langsung mengena ke industri manufakturnya ya. Jadi insentifnya memang itu sampai gitu ya. Artinya tadi yang disampaikan Pak Erlangga, PPH ditanggung pemerintah, tapi itu hanya untuk industri padat karya dan masih terbatas di beberapa KBLI, bahkan beberapa KBLI yang terkait kami di industri hulu kan kemarin nggak masuk, dan ini baru kita usulkan untuk diajukan di semester ini gitu ya. Jadi mungkin itu yang Pak Erlangga bicara akan diperluas. Tapi ini kan insentifnya belum mengarah pada tadi yang disampaikan, peningkatan daya saing, karena insentif yang lain adalah yang masih berlaku sekarang, tax holiday sama tax allowance itu masih berlaku, tapi yang jadi masalah itu kan hanya untuk yang investasi baru. Sedangkan yang kita butuhkan untuk peningkatan daya saing itu yang langsung mengena pada peningkatan produktivitas ya, efisiensi tentu. Yang langsung menurunkan dari sisi cost gitu ya. Karena kalau kita bicara daya saing ini kan kita bicara biaya produksi. Nah, ini belum ada insentif yang langsung mengena ke biaya produksi. Ada satu sebetulnya kalau di hulu, yaitu terkait dengan gas ya. Tapi ini gas ini masih jadi masalah nih dalam ini. Jadi aturannya sudah betul, kebijakannya gas sudah betul, yang harusnya $16 per MMBTU gitu ya, kita bisa kan dapat $7 per MMBTU, tapi suplai gasnya ini kemarin bermasalah gitu ya. Jadi memang di satu sisi insentifnya, aturannya sudah ada, tapi implementasi di lapangannya terkait gas ini masih menjadi masalah, dan ini yang kami minta di semester depan dibenahi dalam sisi implementasinya. Oke, dan pemerintah tadi sudah menyatakan begitu oleh Pak Erlangga bahwa akan dilanjutkan pada semester 2 sampai dengan akhir tahun. Nah, lantas bagaimana dengan insentif kebijakan yang akan dilakukan? Apakah ya diharapkan masih sama atau ada inovasi baru yang seperti Anda sampaikan mengarah kepada bagaimana insentif biaya produksi begitu yang diharapkan pelaku usaha? Kami harap ada insentif baru ya, yang langsung mengena pada penurunan biaya produksi. Karena kalau gas ini tidak cukup, jadi industri tekstil ini kalau mau Pak Erlangga kan kemarin bicara untuk tidak PHK ya, untuk stop PHK. Jadi gapnya cuma dua, mau naikin daya saing atau mau market protection gitu ya. Kalau market protection nggak bisa dilakukan, ya kasih kita insentif. Insentifnya berapa banyak? Kalau kita bicara harga ya, harga persaingan harga, beda kita sama harga Cina itu di market itu 40%. Sebetulnya 30%, sebetulnya 10% beda cost produksi kita sama Cina itu. Cuma kan karena kondisi overstock gitu ya, mereka melakukan dumping gitu, terus juga ada subsidi segala macam di sana, jadi bedanya hampir 40%. Nah, kalau pemerintah bisa memberikan insentif yang bisa memangkas biaya produksi sebesar 40%, kita free fight, nggak perlu ada proteksi gitu ya. Nah, tapi kan kalau nggak bisa sebesar 40%, karena kalau gas ini kan kalau kita hitung-hitung bisa meng-cut sekitar hanya 5%. Memang harusnya sih bisa lebih dari itu, tapi dalam kenyataannya kita dapat rata-rata sekarang sekitar 12 MMBTU per $12 per MMBTU. Jadi hanya sekitar memangkas sekitar 5% biaya produksi. Nah, kalau mau bersaing free fight ya harus bisa sampai 40%. Itu hitungan kita ya, sampai 40% biaya produksi. Nah, kalau nggak bisa itu ya lari ke market proteksi gitu. Baik, ini dia pilihan sulit ya, antara bagaimana kita menjaga daya saing begitu atau bagaimana perlindungan
terhadap market di dalam negeri. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Bu Ima dan juga Pak Retma. Kita akan jeda sebentaran. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan program prioritas pelaksanaan dari kebijakan stimulus ekonomi begitu yang akan dilanjutkan dan diperluas pada semester 2 tahun 2025 ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati. Seperti apa sih program prioritas yang tadi memang diharapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, daya beli masyarakat dan juga tingkat konsumsi begitu. Dan kita lihat yang pertama ada kredit investasi padat karya untuk revitalisasi permesinan produksi di sektor industri, dalamnya termasuk juga industri TPT. Dan kita lihat ada peningkatan program perumahan termasuk penambahan ada FLPP, program MBG juga yang akan diperluas. Jadi ada beberapa poin termasuk tadi adalah sektor pariwisata. Ada beberapa hal yang nanti kita harapkan ini bisa menjadi salah satu daya ungkit tentunya ya untuk sektor manufaktur kita, karena kita tahu juga PMI manufaktur kita juga sudah mulai kembali lagi ekspansif. Nah ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan data berikutnya kita akan cermati untuk PMI manufaktur Indonesia. Ini periode Januari-Agustus 2025 kita lihat trennya memang sempat mengalami kontraksi dalam beberapa bulan terakhir. Tepatnya dari April, Mei, Juni, Juli. Kemudian sudah mulai kembali lagi ke level ekspansi 51,5 di bulan Agustus 2025. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ima Mayasari dan juga Bapak Retma Gita Wirawasta. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu Bu Ima. Nah, bicara mengenai insentif, kebijakan, strategi apa sih kalau kita lihat dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Retma selaku pelaku industri? Pilihan antara menjaga pangsa pasar domestik dengan proteksionisme, di satu sisi kita untuk bagaimana juga memberikan insentif ataupun stimulus dari sisi produksinya sehingga daya saingnya semakin membaik nih. Ibu Ima silakan. Ya, masih di mute sepertinya Bu Ima. Iya. Saya sudah, Mas. Ya. Sudah tidak di-mute. Ya, silakan. Baik, saya melihat bahwa di dalam hal ini ada tugas yang kemudian perlu yang diemban oleh pemerintah di dalam tataran terkait dengan public policy itu tadi. Nah, pertama tadi kan disampaikan bahwa pemerintah juga rencananya di stimulus semester 2 itu akan memberikan kredit investasi untuk padat karya, lalu kemudian termasuk juga program-program yang lain. Tapi kalau kita lihat dari PMI tadi untuk manufaktur yang di bulan Juli dan Agustus yang kemudian sempat naik setelah bulan April sampai kemudian Juli tadi, kalau dilihat di grafik tadi itu sempat mengalami kontraksi gitu ya. Maka kemudian ada hal-hal yang kemudian perlu kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa memulihkan atau kemudian menjaga kestabilan daripada industri padat karya itu sendiri. Semisal tadi yang terkait dengan HGBT, nah percepatan untuk memberikan kepastian untuk harga gas gitu, harga gas bumi tertentu itu menjadi penting untuk kemudian industri padat karya. Selain tadi kebijakan proteksi untuk kemudian impor ya, pengetatan terkait dengan impor di dalam sektor tekstil, kemudian garment, lalu kemudian sektor yang lain yang kemudian untuk kemudian memberikan proteksi dan jaminan kepastian bagi industri untuk tetap berusaha di Indonesia. Nah, pemerintah perlu mengantisipasi gitu ya gelombang PHK yang semakin masif di dalam hal ini. Artinya kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan itu harus tepat manfaatnya. Kalau itu nanti untuk menjaga supaya tidak terjadi PHK yang masif, karena memang tadi ya tekanan terkait dengan daya saing atau kemudian market protection itu sendiri masih menghadapi masalah gitu ya, sehingga kemudian untuk memberikan daya saing ya pemerintah perlu memberikan kebijakan-kebijakan untuk kemudian menstimulus dari industri di terutama industri padat karya ya seperti itu. Lalu kemudian kalau kita rasakan gitu di luar dari sektor industri tadi ada beberapa manfaat yang kemudian disampaikan yang sasarannya adalah kepada mereka yang berpenghasilan rendah, termasuk FLPP dan kemudian program makan bergizi gratis, lalu kemudian di sektor pariwisata. Tentu ini bisa kemudian bisa dirasakan oleh
berbagai pihak ya, tetapi kita bisa melihat bahwa pertumbuhan terkait dengan konsumsi di areal perumahan dan kemudian otomotif ini kan masih tidak baik-baik saja ya seperti itu. Jadi saya rasa banyaklah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah di dalam kaitan dengan perencanaan untuk stimulus semester 2 di 2025 itu. Seperti itu. Baik, nah Pak Redma sendiri melihat bagaimana dengan tadi ada program yang akan disampaikan untuk di semester kedua tahun ini adalah pemberian kredit investasi padat karya. Salah satunya untuk revitalisasi permesinan. Nah, untuk industri TPT sendiri bagaimana kaitannya dengan utilisasi, kondisi dari mesin produksi di industri TPT begitu Pak Redma? Itu kami sambut baik ya sebetulnya kalau misalkan ada ini kan program itu kan sudah terhenti hampir 10 tahun. Jadi Oke. terakhir itu 2016 dan setelah 2016 itu ada programnya cuma tidak signifikan dan hanya sebagian alokasi APBN-nya sangat-sangat kecil, paling cuma bisa buat beli 10 mesin celup gitu ya. Nah, jadi ini kalau ini digelontorkan lagi saya kira akan membantu. Tapi kalau membantu betul-betul membantu ini akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang masih bisa fight ya. Artinya yang mereka mau mengganti mesin atau nambah mesin-mesin baru gitu ya. Yang jadi masalah kan Oke. sekarang kan banyak mesin-mesin nganggur ini karena mereka nggak bisa bersaing di pasar. Nah, yang pasti untuk perusahaan-perusahaan seperti itu mereka nggak akan ambil ini meskipun ada insentif untuk investasi, mereka pasti nggak akan ambil ini gitu. Soalnya mungkin nanti ada perusahaan-perusahaan baru masuk, mereka bisa ambil. Tapi kalau yang sekarang mesin-mesinnya banyak yang idle, karena sekarang juga mesin-mesinnya sebetulnya perusahaan-perusahaan yang bertahan sekarang ini mesin-mesinnya nggak tua-tua amat gitu ya. Jadi mereka masih bisa compete sebetulnya dari sisi permesinan. Nah, cuman dari sisi harga di market, nah itu yang nggak compete karena mereka ada dumping, mereka ada subsidi dari pemerintahnya gitu. Jadi akhirnya nggak compete. Nah, kami harap kalau misalkan akan lebih baik kalau selain ada insentif terkait investasi baru gitu ya, ada insentif lain yang langsung nusuk ke jantungnya ya gitu, beban biaya gitu. Kalau ketika beban biayanya bisa di minimal bisa diturunkan sampai kita bisa compete di market, saya kira itu akan lebih bermanfaat dan pasti langsung menghentikan tren PHK, bahkan yang kemarin-kemarin di PHK pun bisa kita tarik lagi untuk jalan. Iya, berarti akan efektif tidak kalau kita bicara mengenai kelanjutan insentif ataupun kebijakan stimulus begitu di semester kedua ini, Pak Redma? Kalau Anda katakan memang kita butuh yang lebih kepada arah produksinya begitu, Pak Redma. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat hukum dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia, kemudian Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Nah, Pak Redma, lantas bagaimana menurut Anda efektivitas dari kebijakan stimulus ekonomi yang akan dilanjutkan pada semester kedua tahun ini apabila memang kebijakannya tidak jauh berbeda dengan semester sebelumnya? Apakah lagi-lagi begitu tepat sasaran atau tepat manfaatkah atau bagaimana nih Pak Redma? Sebetulnya ya sedikit menolong, lumayan sedikit menolong, memberikan sedikit vitamin, tapi tidak akan seefektif dan saya kira tidak akan dengan cepat menghentikan tren PHK ya. Jadi memang kalau terus hanya sebesar itu, saya kira untuk menghentikan PHK agak sulit. Meskipun kita juga tahu lah kalau memberikan insentif yang besar ini kan perlu alokasi dana yang besar ya, dan sementara pemerintah kan juga dari sisi dana kan banyak program-program lain ya yang harus didanai gitu ya. Maka sebetulnya yang kita push adalah market protection. Nah, sebetulnya bukan market protection, betul-betul market protection yang kita pengenkan kan sebetulnya adalah level yang sama ya, untuk hal-hal seperti dumping gitu ya, itu
bisa kita lakukan, anti dumping itu bisa kita lakukan supaya fairness gitu. Jadi sebetulnya bukan market protection yang kita inginkan, adalah fairness competition sebetulnya. Nah, ini hanya yang jadi masalah untuk mendorong kebijakan fairness competition ini juga ada tantangannya di pemerintah gitu ya, karena perbedaan pendapat antar satu kementerian dengan kementerian lain, belum lagi juga ada birokrat-birokrat yang ikut bermain di sana gitu ya, menjadi mencoba untuk menggagalkan setiap upaya fairness competition yang kita ajukan. Nah, ini memang saya kira sisi lain yang bisa pemerintah lakukan tanpa harus mengeluarkan alokasi dana untuk insentif gitu. Baik, nah Bu Ima, lantas bagaimana kalau bicara mengenai sisi kebijakan publik begitu? Bagaimana proses satu insentif ekonomi yang diberikan seharusnya bisa menjadi booster tapi tidak terlalu berdampak signifikan kalau misalnya Pak Redma sampaikan. Anda melihat perlu dibenahi di bagian yang mana nih bottleneck-nya? Apakah dari sisi komunikasinya, hearing bersama misalnya begitu antara pelaku usaha dan pemerintah, seperti apa nih? Iya, menurut saya perlu ada penekanan di dalam komunikasi publik antara pemerintah dengan pelaku usaha. Seperti public hearing itu juga bisa dilakukan di dalam Iya, iya. konteks ini supaya kemudian tahu gitu ya bottleneck daripada kebijakan-kebijakan yang terjadi misalkan di stimulus satu atau ada di luar itu yang kemudian perlu diperbaiki dan barangkali ini bisa dilakukan di dalam semester 2 gitu kan. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa legal certainty atau kepastian hukum dan predictability itu perlu ada jaminan gitu ya bagi para pelaku usaha. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Redma terkait dengan adanya soal fairness competition gitu ya. Artinya Oke. apa yang kemudian masih dihadapi oleh para pelaku usaha. Jangan sampai kemudian masih ada bottleneck yang lain yang kemudian akhirnya mempengaruhi terkait dengan bagaimana daya saing mereka. Nah, di dalam hal ini keberlanjutan stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2025 ya ini ya tetap merupakan angin segar bagi industri, mau tidak mau bahwa ini juga dirasakan oleh manfaatnya oleh industri itu sendiri, terutama melalui subsidi untuk kredit investasi padat karya itu sendiri, dan kemudian juga insentif fiskal yang tetap diberikan oleh pemerintah. Artinya ada breathing space bagi industri di dalam hal ini dengan kelonggaran yang kemudian diberikan oleh pemerintah. Namun tetap efektivitasnya juga bagaimana kemudian bisa merealisasikan terkait dengan hal ini. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa kecepatan realisasi APBN dan ketepatan terkait dengan implementasi di dalam kaitan dengan untuk memberikan dorongan kepada industri dalam negeri itu juga perlu gitu ya di dalam hal ini untuk kita bisa pantau terkait dengan implementasinya adalah seperti apa. Jangan kemudian realisasinya itu sendiri tidak sekedar mengenai apa yang kemudian disampaikan secara publik atau political signaling, tetapi dalam hal ini perlu kemudian bagaimana ini bisa memiliki dampak kepada para pelaku usaha. Nah, Oke. kalau saya melihat bahwa seperti kredit investasi untuk tadi ya gitu, bahwa TPT, asosiasi terkait dengan TPT melihat bahwa mayoritas kemudian mesin-mesinnya sudah berusia lama gitu ya. Tetapi kemudian kita juga harus melihat realita bahwa apakah kemudian membaik dalam sisi kemudian produktivitas mereka gitu. Karena ini juga pasti akan dipertimbangkan walaupun tadi ada stimulus di dalam kaitan dengan bunga, agunan, serta hal-hal yang lain yang kemudian menjadi stimulus untuk para pelaku usaha di bidang industri padat karya seperti TPT. Artinya dalam hal ini kebijakan supply side financing itu perlu dilengkapi dengan kredit garansi SIM dan investasi fiskal tambahan yang kemudian memang memiliki impact kepada betul-betul dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha itu sendiri. Seperti itu, Mas Ya, Pras. itu dia ya, supaya memang ada satu kesepakatan bersama begitu bahwa setiap keputusan yang diambil adalah win-win solution begitu antara pelaku usaha dan juga pemerintah, sehingga diharapkan ya benar-benar kebijakan ataupun stimulus yang diberikan kepada industri manufaktur yang memang menyerap khususnya yang padat karya, menyerap tenaga kerja banyak begitu sehingga ancaman PHK tidak ada lagi, adalah memang ya itu dia harus duduk bersama begitu sehingga tepat sasaran, tepat manfaatnya terkait dengan kebijakan yang sudah dilakukan. Baik, Pak Redma, kemudian Ibu Ima, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang Terima kasih, sudah Mas. disampaikan Mari, Bu. kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali
kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Ima, Pak Retma. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Retma. Terima kasih, Bu. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan pembiayaan modal kerja, topang kinerja multifinance. Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang pembiayaan modal kerja di bulan Juli 2025 mencapai 51,03 triliun rupiah dan angka tersebut naik 8,86% secara tahunan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan modal kerja menjadi tulang punggung pertumbuhan piutang pembiayaan industri multifinance per Juli 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman mengatakan, piutang pembiayaan modal kerja tercatat sebesar 51,03 triliun per Juli 2025 atau tumbuh 8,6% dibanding Juli tahun lalu. Angka pertumbuhan ini melampaui pertumbuhan total piutang perusahaan pembiayaan yang hanya 1,79%. Adapun total piutang perusahaan pembiayaan di Juli 2025 mencapai 502,95 triliun rupiah. Rekan-rekan media yang kami hormati, di sektor PVML, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 1,79% year on year pada Juli 2025 menjadi 502,95 triliun rupiah. Didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 8,86% year on year. Mencermati situasi terkini, kami akan terus meningkatkan monitoring dan komunikasi dengan industri PVML untuk meyakini bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, termasuk dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Agusman mengungkapkan salah satu faktor pembiayaan modal kerja masih menjadi penopang pertumbuhan multifinance karena masih tingginya kebutuhan pembiayaan pengadaan barang dan jasa oleh debitur untuk keperluan aktivitas usaha mereka. Faktor lainnya yaitu dengan adanya relaksasi pengaturan pembiayaan fasilitas modal usaha. Hal ini diatur oleh Peraturan OJK Nomor 46 Tahun 2024 antara lain terkait besaran pembiayaan menjadi sebesar 10 miliar rupiah dan pembiayaan tanpa agunan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pembiayaan modal kerja topang kinerja multifinance. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Aku Mandiri. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Suwandi, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras, apa kabar juga? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Suwandi. Kemudian Ibu Herma, apa kabar? Tetap semangat. Selalu dan semangat. bahagia. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Bu Herma. Dan sebelum membahas lebih jauh, review dari Pak Suwandi, seperti apa sih kinerja sektor pembiayaan paling tidak sejak awal tahun ini sampai dengan semester kedua? Apakah sudah sesuai harapan dari pelaku usaha sendiri, Pak? Ya, makasih Mas Pras. Kalau kita bicara sesuai harapan tentu tidak ya, karena memasuki tahun 2025 kami memproyeksikan bahwa pertumbuhan perusahaan pembiayaan bersama-sama dengan OJK bisa di sekitar 8-10%. Bahkan kita merevisi kembali sekitar angka 6-8% dan tentu kita juga harus mengikuti trennya dan mencermati apa yang terjadi di tahun 2025 ini. Tanpa kita sadari sebenarnya perlambatan daripada pertumbuhan kami tentu dipicu dari daya beli yang sebenarnya tahun lalu sudah mulai juga menurun, tapi sepertinya berkepanjangan Mas Pras. Nah, dengan daya beli yang berkepanjangan ini tentunya perusahaan pembiayaan mengalami kontraksi dari pertumbuhan yang dimana kita banyak memang masih di sektor pembiayaan otomotif, khususnya di pembiayaan pembelian kendaraan roda 4, roda 2, baik baru dan bekas. Akibat
tentunya orang menahan untuk membeli kendaraan, dan ini suatu hal yang sangat baik ya menurut saya, bahwa debitur sekarang sudah mulai sangat hati-hati daripada misalnya membeli kendaraan nantinya tidak bisa membayar, nanti kena slik, dampaknya kepada si debitur ini sendiri. Nah, dengan situasi yang ada tentunya kita harus memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan dari sisi pertumbuhan industri kami sendiri. Oke. Dan tentu tadi disampaikan juga, kita mendengar dari Pak Agusman bahwa POJK 46 yang diterbitkan tahun 2024 dan diinfokan kepada kita pada tanggal 11 Januari 2025, memang ada beberapa relaksasi terkait dengan maksimal pembiayaan khususnya kepada sektor UMKM. Bisa kita, kalau di sektor produktif kita bisa sampai dengan 10 miliar, tapi sedikit koreksi, pinjaman sampai dengan 10 miliar tentu harus ada jaminan, Mas Pras. Oke. Yaitu jaminannya misalnya apakah itu BPKB kendaraan bermotor, apakah itu tanah bangunan, apakah itu alat berat, atau apakah mesin-mesin yang sebenarnya sudah menjadi jaminan kita sebelumnya dan selesai hutangnya dan bisa di leaseback-kan atau pembiayaan dana tunai untuk khusus pembiayaan modal kerja khusus di sektor produktif sampai dengan 10 miliar. Untuk pembiayaan tanpa kolateral itu bisa sampai dengan 50 juta rupiah. Nah, ini ada dua peraturan yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Nah, ini akibat dari POJK tersebut. Tentu kita lihat tadi sampai dengan bulan Juli, pertumbuhan dari ketiga piutang kami, yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna, yang paling tinggi yaitu 10,something% ada di pembiayaan modal kerja. Demikian, Mas Pras. Oke, nah itu dia. Kalau kita bicara, memang masih bicara mengenai pembiayaan modal kerja yang menopang industri multifinance. Nah, Bu Herma, lantas dari sisi pelaku UMKM melihat bagaimana sih keberadaan dari industri pembiayaan sendiri begitu, khususnya untuk pembiayaan modal kerja dari pelaku UMKM sendiri, Bu? Ya, nah itu menarik ya kalau berkaitan dengan akses modal untuk UMKM ya. Nah, hanya saja pelaku UMKM itu untuk industri perbankan yang mereka tahu itu hanya perbankan atau mungkin fintech ya mereka tahu, tapi juga nggak banyak juga. Terus yang non legal, pinjol misalnya, karena ya itu mereka hanya tahunya itu. Memang dari industri perbankan sendiri itu kurang sosialisasi. Misalnya perbankan itu punya produk selain KUR, misalnya multiguna gitu kan. Nah itu pun kan UMKM tidak diberikan informasi termasuk multifinance yang sebenarnya UMKM bisa membeli alat menggunakan jasa ini, karena yang sebenarnya itu lebih minim risiko dibandingkan dia menerima uang. Menurut saya itu. Nah, itu yang ketidakfahaman pelaku UMKM karena kurangnya sosialisasi. Itu kan menurut saya di Indonesia kebanyakan tuh taunya hanya KUR saja kalau akses modal. Atau mungkin PPM yang nilainya 10 juta ke bawah, hanya itu saja. Di luar itu mereka nggak tahu kecuali fintech atau pinjol. Gitu, menurut saya itu. Oh, terkait masih dengan literasi nampaknya begitu kalau kita bicara mengenai industri pembiayaan. Nah, ini Pak Suwandi, bagaimana pandangan Anda? UMKM begitu sebenarnya masih membutuhkan bantuan pendanaan begitu ya dari sisi perbankan ataupun multifinance sendiri. Nah, ternyata literasinya masih belum seperti yang diharapkan mungkin oleh Pak Suwandi sendiri begitu dengan kondisi saat ini. Silakan, Pak. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu Hermawati, bahwa literasi memang kami terus menjalankan, Bu Hermawati. Kita jalankan literasi, edukasi, dan segalanya. Memang apa yang kita lakukan sekarang ini mungkin konteksnya closed loop ya, artinya bahwa debitur-debitur kita yang sudah cicil kendaraannya dan segalanya sudah lunas, kita tawarkan, Bu Hermawati. Kita juga sebenarnya sudah menjalin kerjasama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia yang boleh dikatakan anggota-anggotanya banyak UMKM juga di sana. Kebetulan saya pengurusnya juga, Bu Hermawati, sebagai pengurus dari HIPI. Dan memang kita tahu bahwa UMKM ini banyak sekali asosiasinya, dan bahkan sangat senang saya bisa berkenalan dengan Ibu Hermawati di sini, dan mungkin nanti kita bisa menjalin kerjasama, Bu. Karena jujur hari ini kita yang dikenal mungkin oleh Bu Hermawati juga bahwa pembiayaan atau multifinance ini, perusahaan pembiayaan, banyak bermain di sektor konsumtif karena pembiayaannya untuk pembelian kendaraan motor dan mobil. Tapi secara nyata
portofolio kita ini lebih dari 30% dari total outstanding kita itu sudah ke sektor UMKM loh Bu. Sudah ke sektor UMKM. Namun tadi yang saya bahwa mungkin masih besar ke sektor yang boleh dikatakan ke nasabah yang closed loops. Artinya kami punya 29 juta data debitur yang aktif Bu, industri. Nah dari 29 juta data ini kita manfaatkan Bu. Kita manfaatkan, kita tanyakan kepada debitur tersebut, ayo dong, jangan hanya misalnya untuk beli kendaraan bermotor dan mobil. BPKB motor, mobil maupun alat berat invoice dan invoice daripada mesinnya itu bisa menjadi jaminan dan bisa dimanfaatkan lah untuk usaha. Bahkan Bu Hermawati, kita Pak Pras ya, kita melakukan yang namanya kayak memberikan award atau penghargaan kepada nasabah-nasabah kita yang kita adakan setiap tahun sekali, yaitu kita adakan kompetisi dari para debitur-debitur yang sudah menjadi debitur perusahaan pembiayaan. Setiap tahunnya kita lihat, kita nilai, kita lakukan penilaian mana yang tumbuh bersama kami, yaitu kita punya moto yang namanya maju berkat pembiayaan. Nah, kalau mereka mulai misalnya cicil dari 1 sepeda motor, bahkan sekarang sudah punya 50 sepeda motor untuk usaha, nah itu nanti bisa menang tuh di dalam award kita yang namanya maju berkat pembiayaan. Bahkan pemenangnya itu kita berikan 1 sepeda motor Yamaha, 1 sepeda motor Honda yang sudah kita lakukan setiap tahun, Mas Pras. Nah ini kita terus coba kita sampaikan kepada debitur-debitur kita yang existing, dan harapannya mungkin seharusnya dari pelaku-pelaku industri juga menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa perusahaan pembiayaan atau multi finance bukan hanya membantu untuk memiliki kendaraan motor dan mobil yang nanti akibatnya Bu Herma ya banyak sekali Pak Pras eksekusi debt collector katanya gini dan gitu, orang nggak bayar. Kita harapkan kita mulai terus masuk ke dalam sektor pembiayaan, lebih kepada sektor produktif, karena kalau produktif itu kan pasti menghasilkan dan bisa membayar cicilan. Baik. Nah itu dia, ini menarik untuk kita lihat seperti persyaratannya apa saja nih Pak Suwandi untuk sektor UMKM. Apakah mudah? Karena kan ini memang menjadi satu hal yang sangat krusial, mengingat ini adalah sektor yang informal. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Pak Suwandi dan Bu Herma. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih piutang perusahaan pembiayaan begitu ya. Kita akan lihat seperti apa pergerakannya. Ini dia dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli 2025. Kita lihat piutangnya dalam beberapa bulan terakhir kita lihat memang masih berada di kisaran 500-an triliun rupiah. Di bulan Mei 504, sempat turun di bulan Juni, kemudian naik lagi di bulan Juli 502,95 triliun rupiah untuk piutang perusahaan pembiayaan di tahun ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan non-performing finance gross? Kita akan cermati NPF gross-nya untuk sektor pembiayaan. Ini dia. Kita cermati dari pergerakan yang sama Januari sampai dengan Juli 2025. Cenderung turun ya kalau kita lihat begitu NPF gross-nya di Juni 2,55, di bulan Juli tercatat 2,52 poin untuk NPF gross. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno, kemudian juga Ibu Hermawati Stiorini. Baik, ini dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian bicara mengenai persyaratan, kemudian kriteria untuk UMKM bisa mendapatkan kalau kita bicara mengenai pembiayaan ini Pak Suwandi, karena ini bisa menjadi solusi bersama begitu di tengah peningkatan literasi yang harus terus-menerus dilakukan. Nah, seperti apa Pak Suwandi? Apakah kemudahan-kemudahan juga diberikan khusus untuk sektor informal ini? Kalau persyaratan sangat mudah Pak Mas Pras, Bu Hermawati ya, sebenarnya seperti persyaratan kredit biasa ya, tentunya kita pasti akan minta data kartu keluarga, KTP, dan kalau dia misalnya adalah perusahaan atau CV atau apapun juga data-data legitimasi daripada data dokumen-dokumen legal yang ada. Nah terus nanti kita minta juga dokumen penjaminan, apakah itu BPKB-nya dan segalanya, nanti kita review. Dan biasanya kita melakukan review analisa itu tidak lama,
paling 2-4 hari kita bisa menyampaikan satu beritanya positif atau tidak bisa kita berikan pinjaman tersebut. Kami sangat cepat dan tentunya ini satu hal yang perlu juga diketahui oleh masyarakat luas bahwa dengan menjaminkan BPKB, mungkin kalau ke bank sulit ya Bu Hermawati, karena BPKB bank itu biasanya minta tanah bangunan, mungkin kur jauh lebih mudah. Nah di kita dengan jaminan BPKB, motor mobil, baik dengan mesin-mesin industrinya itu sendiri atau misalnya mesin jahit tadi kita lihat dan segalanya, atau alat berat ya, itu bisa dijaminkan kepada kita dan prosesnya sangat sederhana Mas Pras. Jadi tidak sulit, cepat dan tentunya bisa segera digunakan oleh masyarakat. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Pras, piutang pembiayaan kita outstandingnya 500 something triliun. Oke. Sebenarnya jauh lebih besar, Pak. Itu on balance sheet. On and off balance sheet kita ada 1.800 triliun barangkali. Karena ada 31 perusahaan pembiayaan atau multi finance dimiliki oleh bank. Dengan demikian perbankan itu bisa bersama-sama dengan multi finance-nya membiayai nasabahnya. Nasabahnya itu banyak yang ke sektor produktif juga dan nilainya nggak kecil dan cukup besar. Bahkan punya tingkatannya, bahkan mungkin mereka mulai misalnya membeli alat berat hanya 2 miliar, 1 miliar, terus bisa 10 miliar, itu masuk sektor UMKM. Di atas 10 miliar mereka mulai naik ke sektor komersial dan lain-lain. Oke. Jadi kita selalu mendidik debitur kita, mulai dengan kecil, bertahap mereka bisa meningkat. Satu hal mungkin Bu Hermawati, Mas Pras yang kita alami juga, banyak pelaku-pelaku UMKM kita yang menjaminkan sepeda motor BPKB-nya dan mobil, mereka itu cenderung pinjamannya itu kadang-kadang di stop di angka berapa Bu? Omsetnya di stop di angka 4,8, nanti buka lagi CV karena memanfaatkan dari sisi pajaknya ya Bu ya. Nah, itu mungkin juga kita perlu edukasi supaya mereka naik kelas. Kalau begitu naik kelas, bisa berlipat ganda mestinya pinjamannya nantinya. Oke. Karena sudah terjadi kesuksesan sebagai pelaku UMKM. Baik. Nah, Bu Herma, lantas seberapa penting juga pendanaan dari sektor mungkin tadi multi finance, kemudian juga tadi Anda sampaikan perbankan. Nah, ini bisa mendorong kinerja UMKM kita begitu. Karena kan memang yang seperti disampaikan ini modal kerja akhirnya yang menjadi penopang juga industri multi finance kita begitu. Berarti kan pembiayaan yang seharusnya bisa mendongkrak juga nih perekonomian masyarakat kita begitu Bu Herma. Ya, sebenarnya UMKM sangat tergantung dengan akses perbankan untuk mengembangkan usahanya seperti itu. Hanya cuman yaitu kadang industri perbankan itu hanya dia yang penting dia terserap saja kreditnya. Oke. Tapi setelah itu tidak ada literasi, edukasi, terus program apa selanjutnya. Pengembangannya nggak ada. Nah itu. Nah saya berharap dengan multi finance ini saya sangat tertarik karena banyak sekali. Misalnya taruhnya kopi di Garut. Kopi di Garut itu dia usernya sudah ada tuh. Dia rutin, malah ada yang ngambil untuk ekspor. Dia mau ekspansi untuk alat mesin kopinya. Nah, cuman karena kekhawatiran saya nanti tidak sesuai dengan apa yang dibelikan. Nah, saya senang ini kebetulan di sini ketemu dengan Pak Suwandi. Jadi kekhawatiran saya untuk membimbing, membina mereka supaya benar-benar dananya dipakai untuk berusaha itu sangat berharga sekali bagi UMKM. Karena kalau di perbankan kayak gini kayaknya jelas jauh ya, panggang dari api itu jauh sekali gitu loh. Itu yang membuat saya prihatin bagaimana UMKM bisa berkembang sementara syarat prosedurnya juga susah. Kalau di multi finance ini kan kayaknya nggak menggunakan SIKP gitu kan, tidak menggunakan SIKP. Kalau di KUR itu dia menggunakan selain SLIK dia SIKP. Nah itu yang mungkin ini menjadi terobosan baru Bapak untuk pelaku UMKM lebih punya giroh ya, punya kekuatan, punya energi lagi untuk mereka maju karena ya jujur saja Indonesia ini sekarang daya belinya juga sangat turun ya dengan barang-barang impor yang masuk bertubi-tubi. Nah itu yang membuat saya berharap nanti bisa ada sinergi lagi ya Pak Suwandi untuk pelaku UMKM-nya. Baik, itu dia. Mas Pras, saya boleh cerita sedikit tentang Garut. Oke. Jadi gini, Bu Herma, saya pernah ya dengan pengurus kami Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia itu sebelum COVID. Mungkin Bu Hermawati dan Mas Pras tahu, Garut sangat terkenal dengan hasil apa?
jaket kulit kan? Jaket kulit, Jaket kulit. dot. Nah, jadi kami pernah dengan waktu itu bupatinya Pak Rudi, kita datang ke Garut, kita ngobrol dengan penjahit jaket kulit waktu itu. Saya bilang, Anda dengan menjahit jaket kulit dapat berapa hasilnya? Rp40.000 loh, Bu Herma. Rp40.000. Siapa bosnya? Oh, bosnya itu dari Bandung. Dibawain mesin jahitnya, dibawain bahan baku kulitnya, dia disuruh jahit doang, hanya dibayar 40.000. Sementara kita nih Mas Pras, Bu Hermawati, jalan-jalan ke Turki, beli jaket kulit ribuan dolar, itu bahannya dari Garut, yang jahit adalah penjahit kita. Nah, apa yang terjadi? Kita akhirnya Bu Hermawati dan Pak Mas Pras, kita minta izin, kita bikin koperasi syariah Siliwangi di Garut. Nah, kita kumpulkan beberapa penjahit jaket kulit itu, mau nggak jaminin BPKB motornya? Mau, tapi jangan sampai nanti saya dieksekusi ya, ditarik. Oke, tapi jangan, tadi yang Bu Hermawati bilang, jangan dipakai untuk menikah lagi, dananya jangan dipakai untuk hal-hal yang non produktif. Akhirnya kita bentuk koperasi itu, kita ada tim administrasi dari koperasi, bahan bakunya kita beliin dari dana pinjamannya mereka. Kita yang ngatur dulu awalnya itu. Bahan baku kita beli, terus kita suruh mereka jahit, kita cariin pembelinya di Hong Kong. Oke, baik. Sampai satu hari, to cut the long story short, kita berhasil, para penjahit yang menjadi anggota koperasi menjual jaket kulitnya dari hasil uang pinjamannya, dan mereka dapat satu jaket 800.000. Bayangin, dari 40.000 dapat 800.000. Baik. Nah, itu kita lakukan, tapi kita ini terbatas, pengusaha nggak bisa terus-menerus memberikan penyuluhan, Ibu. Nah, kita perlu seperti Ibu yang mungkin nanti melakukan tadi yang katakan Bapak Asu, Ibu Asu, ayo kita sama-sama bekerja lah. UMKM kita perlu selain edukasi, perlu satu pemahaman bahwa mereka bisa go internasional. Hijab, Bu, di New York itu go internasional, Bu. Betul. Baik. Oke, ini dia memang perlu kita selaraskan begitu ya, kolaborasi antara pelaku industri pembiayaan dan juga UMKM. Baik, sayang sekali waktu terbatas Ibu Herma, Pak Suwandi, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Suwandi, Bu Herma, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDXNL, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.